Iya, shalom buat seluruh saudara jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Kita berjumpa kembali ya hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa di atas kita. Dan kita mau sama-sama membawa hati kita, pujian penyembahan kita sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun masalah persoalan kami yang kami hadapi hari ini, kami tahu Tuhan turut bekerja bagi kebaikan kami. Tuhan, karena itu kami berdoa, biarlah selalu ada ucapan syukur dari hati kami. Kami tidak ingin bertanya kenapa masalah ini terjadi, kenapa ini datang, tapi kami mau belajar bersyukur. Kami tidak ingin berbantah dengan Tuhan. Biarlah ucapan syukur selalu ada di hati dan mulut kami, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bawa penyembahan kami, korban syukur kami bagimu Tuhan. Segala keadaan kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Lebih lagi saudara, mari bawa ucapan syukur-Mu, katakan bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti Yesus. Mari lebih lagi katakan, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu atas kebaikan. Tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Apapun keadaanmu, mari katakan, kami mau bersyukur selalu. Bersyukur selalu atas kebaikan-Mu. Tiada berubah, tiada berubah kasih dan anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Tiada Tuhan seperti Engkau. Kau yang lebih mengerti hidup kami. Karena itu kami bersyukur. Apapun keadaanmu hari ini saudara, mari datang pada Tuhan. Jangan ada sungut-sungut di dalam hati dan mulut kita, tapi biar kita mau terus berserah, kita mau terus bersyukur atas setiap keadaan di hidup kita malam hari ini. Sekali lagi datang, katakan bersyukur.
bersyukur selalu atas kebaikan tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu. Sekali lagi, Yesus, kami bersyukur, Tuhan, bersyukur selalu atas kebaikan-Mu, tiada berubah, tiada berubah kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah atasku. Tiada Allah seperti-Mu, Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu. Sebab itu kami bersyukur, karena Kau yang lebih tahu yang terbaik di hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, oh Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan, Kau lebih tahu, Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi, apapun keadaanmu, percaya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu, Tuhan, Kau lakukan yang terbaik bagi hidup kami dalam segala perkara. Ajar kami bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Apapun, saudara, yang sedang kau hadapi hari ini, mungkin engkau berkata terlalu berat, Tuhan. Tapi mari kita percaya, tanamkan di dalam hati dan iman kita bahwa Dia tahu, Tuhan yang lebih tahu yang terbaik. Mungkin ada hal-hal yang kita belum bisa terima dalam hidup kita, tapi mari katakan, kami tahu Engkau yang lebih tahu yang terbaik. Engkau yang lebih sanggup memulihkan hidup kami, Tuhan. Bagian kami hanyalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Lebih lagi, angkat tanganmu, saudara, katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
katakan Kau lebih tahu. Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, dengan iman katakan pada Tuhan, ini percaya kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami di dalam setiap keadaan. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan kami. Karena itu hari ini kami tidak akan menyerah dengan keadaan di hidup kami, dengan masalah, persoalan, tantangan di depan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau setia Bapa, pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Mari datang pada Tuhan dengan iman. Kita mau katakan, saudara, di hadapan Tuhan kami percaya Engkau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut kami tidak akan pernah jatuh Tuhan, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Kau selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai dari rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sebab Kau yang selalu, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara kami Tuhan. Amin. Seumur hidupku. Saudara, engkau yang merasa sudah kehilangan kekuatan, mari datang berseru kepada Tuhan. Mari percaya sungguh bahwa Dia selalu menolong saudara dan saya. Tuhan tahu batas kemampuan kita, Dia tahu kita hanyalah manusia. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah. Datang kepada Tuhan yang setia. Tidak ada yang seperti Yesus. Hari ini engkau hanya tinggal datang dan berkata kepada Tuhan dengan iman, percaya bahwa Dia selalu menolong kita. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
seizin-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Kau selalu menolong, Tuhan selalu menjaga, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan dengan iman, Tuhan selalu menolong. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menolong setiap kami. Bahkan di saat tidak ada jalan, Engkau menjaga hidup kami Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Kau yang selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Karena itu saudara, mungkin hari ini engkau sedang terbaring sakit. Jangan takut, katakan pada Tuhan, hidup mati kami Engkau yang pegang kendali. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia, bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena itu kami bersyukur, mempercayai Engkau ada jaminan keselamatan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi setiap kami. Engkau yang menerjemahkan setiap firman-Mu, Roh Kudus, bagi kami anak-anak-Mu. Buat kami mengerti segala rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Dulu saya ini punya kepahitan ya dari SMA Ibu. Dan saya mengikuti mesbah doa dari awal corona. Awalnya saya masih jatuh bangun dalam dosa. Saya ini orangnya pemarah, egois, munafik, pendendam. Bahkan saya sekarang ya berbohong kepada suami dalam masalah keuangan. Oh, akhir-akhir ini ketika saya terus mengikuti khotbah-khotbah Ibu dari bangun tidur sampai malam, apapun yang saya kerjakan, saya dengarkan, ya saya selalu mendengarkan khotbah Ibu. Bahkan saya beli wireless kecil sekarang, puji Tuhan. Hari ini pas 10 hari saya sudah berpuasa Bu, dan banyak sekali Tuhan singkapkan di dalam hidup saya, dan saya berjanji saya akan terus berpuasa sampai saya benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya Ibu. Ini komplit dosanya ya, tapi puji Tuhan loh, dia mengaku ya, saya ini orang berdosa. Tadi apa ya dikatakan di sana? Pendendam, munafik, suka berbohong, pemarah, egois. Ini 4 sehat 5 sempurna kayaknya ya. Tapi bukan itu yang terutama. Yang terutama saya sangat bangga kepada Ibu ya. Akhirnya Tuhan menyatakan dan Ibu mengakui. Ya, karena dosa itu hidup kita akan berubah ketika kita mau mengakui. Ya, ada orang udah egois, dia bilang, enggak loh, saya ini tidak egois loh, saya ini rendah hati loh. Padahal dia egois, tapi Ibu ya mengakui di sini, dan saya yakin itu semua karena Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang bisa mengaku dosa. Ya, karena Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa. Jadi Ibu mengaku di sini, saya ini dosanya banyak, pemarah, egois, pendendam, munafik, bahkan suka berbohong kepada suami dalam masalah keuangan. Istri-istri yang suka bohong sama suami dalam masalah keuangan bertobat ya. Kita dengar kesaksian malam ini.
Dan ketika ibu ditegur lewat khotbah-khotbah, lewat mesbah doa, mesbah syukur, lalu ibu mulai mencari perkenanan Tuhan. Dia berpuasa, ya bahkan sudah 10 hari dan akan terus berpuasa sampai benar-benar mendapatkan perkenanan Tuhan. Saya percaya Bu, orang yang sungguh-sungguh mau membayar harga, mencari Tuhan, dia pasti akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Bahkan di sini saya lanjutkan banyak sekali Bu kesaksian saya, tapi saya yakin sampai besok pun kalau saya tulis itu tidak akan kelar ya. Kalau saya mau ketik, tapi saya hanya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang bisa membuat saya bisa mengenal channel Ibu Debbie. Walaupun saya belum pernah bertatapan muka dengan Ibu, tapi Ibu adalah mentor rohani saya. Puji Tuhan saudara ya. Dan saya bersyukur nih Ibu ini bersaksi, ya saya boleh menjadi mentor Ibu, padahal saya tidak pernah WA-WA-an sama Ibu, saya nggak pernah balas atau Ibu bertanya-tanya kepada saya. Ini loh saudara yang saya mau kasih tahu. Ya mari, ya kalau saudara ingin bertumbuh, dengarkan saja khotbah-khotbah, ikuti saja setiap malam mesbah doa, mesbah syukur, karena masih banyak orang yang WA saudara ke saya dan marah-marah. Kenapa Ibu tidak jawab WA saya? Padahal pertanyaannya itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Bagaimana cara saya melepaskan kepahitan Ibu? Ya sudah tahu, melepaskan kepahitan itu tinggal buang aja kan. Ya saudara telepon saya pun karena saya benar-benar ya waktu saya sekarang ini saya harus pelayanan di luar, offline sudah jalan dan sekarang juga mesbah doa, mesbah syukur, khotbah-khotbah yang lain. Saya berdoa ya seperti kesaksian Ibu ini. Dia bilang ya saya menjadi mentornya, padahal saya tidak pernah teleponan dengan dia atau dia minta didoakan pelepasan dari marah, egois, tapi karena dia mendengar semua khotbah-khotbah saya lewat YouTube saya, dia mengalami pertumbuhan. Karena saya percaya saudara yang membuat kita bertumbuh itu bukan saya tapi Roh Kudus. Waktu saudara buka hati bersama Roh Kudus, makanya saya selalu berkata jangan cari pendeta tapi cari Tuhan. Waktu saudara mencari Tuhan, Tuhan beri kekuatan saudara untuk berubah. Bahkan kesaksian malam ini saudara luar biasa ya. Dia bilang saya bersyukur Ibu bisa menjadi mentor rohani saya. Walaupun saya belum bertemu dan bertatapan muka dengan Ibu, puji Tuhan ya. Bahkan saya juga sudah lama kena asam lambung kronis, bahkan sudah berobat, tidak mempan juga obat herbal dan obat dokter. Tapi saya tetap berharap pada Tuhan dan saya percaya mujizat Tuhan. Ya dari tahun 2018 yang sudah saya alami, ya saya mengucap syukur, puji Tuhan saudara. Ya dan terjadi ya dalam hidup saya. Semangat terus Ibu Debbie dan seluruh tim. Tuhan berkati pelayanan Ibu supaya semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita bicara memenangkan jiwa di sini bukan hanya orang yang belum kenal Yesus terus jadi bertobat kenal Yesus. Orang Kristen sendiri pun yang sudah mengaku percaya Yesus, Kristen, mungkin pendeta bahkan majelis, banyak yang belum sungguh-sungguh bertobat, banyak yang belum sungguh-sungguh dimenangkan. Tapi lihat kesaksian Ibu malam ini kita mendengar ya ada hidup yang diubahkan dari amarah, kebencian, kepahitan, egois, munafik, pembohong. Nah walaupun kita sudah Kristen, kalau kita masih hidup dalam dosa-dosa ini ya kita pun harus bertobat, mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya lihat semua khotbah-khotbah saya semakin banyak jiwa yang dimenangkan ya, dan inilah yang menjadi sukacita bagi saya mendengar kesaksian orang-orang yang terus diubahkan di dalam kebenaran. Baik, terima kasih Ibu yang sudah mengirimkan kesaksian, tidak disebutkan nama, ya mungkin juga adalah saya menjaga tetap ya kalau dia tidak menyebutkan nama saya tidak akan baca. Terima kasih Ibu ya dimanapun Ibu berada, kami sangat diberkati dengan kesaksian Ibu. Biarlah Tuhan terus memakai Ibu menjadi berkat, ya hidup dalam pertobatan dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Ya terima kasih sekali lagi. Ya kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Tadi malam kita sudah selesaikan dengan Kejadian 43 kemarin ya kita sudah baca saudara bagaimana saudara-saudara Yusuf datang ya untuk kedua kalinya ke Mesir, lalu mereka diajak makan oleh Yusuf ya, dan ketika Yusuf melihat adiknya Benyamin, adik sedarah seayah seibu ya, dia menangis, dia masuk ke kamar, dia menahan tangisannya di dalam kamarnya saudara ya, dan akhirnya dia mengundang mereka semua makan. Kasih dapat mengalahkan segala kepahitan, kebencian. Walaupun Yusuf pernah mengalami hal-hal yang buruk, dia mau dibunuh oleh keluarganya, tapi dia melepaskan pengampunan bagi mereka. Kita lanjut sekarang Kejadian 44. Judul perikopnya adalah piala Yusuf hilang dan didapati.
Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Kembali Yusuf menyuruh pegawai-pegawainya untuk memberi mereka gandum sebanyak apa yang mereka bisa bawa. Wow, saudara, luar biasa. Ya, Yusuf tidak bilang kasih saja satu orang satu karung, enggak. Ya, sebanyak apa yang mereka bisa bawa. Kalau mereka bisa bawa 10 karung, ya kasih. Dan kata Yusuf, jangan ambil uang mereka, kembalikan lagi ke dalam karung-karung mereka seperti dulu lagi, saudara ya. Dan pialaku, ya, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Ya, maka dibuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf, ya. Jadi adiknya yang bungsu itu Benyamin, yang sedara dan sebapak seibu sama dia. Dia suruh taruh pialanya, saudara. Enggak tahu apa maksudnya Yusuf di sini, tapi kita akan lihat. Jadi piala perak Yusuf itu adalah simbol otoritasnya. Ya, sebagai pemegang kekuasaan di Mesir, Yusuf itu diberikan piala perak, itu menjadi simbol otoritas dan kekuasaannya di Mesir. Piala itu dianggap mempunyai kekuatan adikodrati. Ya, piala itu dianggap memiliki kuasa. Ya, yaitu ya memang karena itu lambang kekuasaan dia, dan ia memiliki kekuatan adikodrati, dan siapapun yang mencurinya akan mendapatkan penghukuman, karena itu merupakan sebuah kejahatan yang besar apabila orang mencuri piala, ya, lambang kekuasaan itu. Piala semacam itu dipakai untuk meramalkan masa depan. Bisa orang menuangkan air ke dalam piala itu dan menafsirkan bayangan, riak dan gelembung-gelembung yang muncul. Ya, Yusuf tentu tidak akan memerlukan pialanya, ya. Dan karena Allah, ia telah mengatakan kepadanya segala sesuatu yang ia perlu tahu mengenai masa depan. Jadi di Mesir itu ketika seseorang menjadi pejabat, bukan hanya diberikan kekuasaan, diberi juga piala. Yang pertama, piala itu sebagai, ya, lambang atau tanda otoritas kekuasaan seseorang, dan juga itu dianggap memiliki ilmu, ya. Jadi bisa melihat, ya. Jadi piala itu benar-benar merupakan barang yang penting bagi seorang penguasa, sebab dianggap memiliki kekuatan gaib, ya, kayak orang Indonesia itu dibilang pegangan, saudara. Tapi sudah pasti Yusuf tidak pernah pakai itu, karena kenapa? Yusuf pernah mengakui dari mulutnya bahwa Allah lah yang memberikan dia hikmat untuk menafsirkan mimpi. Ya, buktinya ketika Raja Fir'aun mimpi, tidak ada satupun juga dari penguasanya atau, ya, pejabat-pejabatnya yang pegang piala bisa menafsirkan mimpinya. Tetapi Yusuf berkata, dari Allah lah aku mendapat hikmat. Jadi Yusuf tidak membutuhkan piala itu sebenarnya, karena dia juga tidak pernah memakainya, saudara, ya. Tetapi Yusuf suruh masukin piala itu ke dalam, ya, kantong dari adiknya yang paling bungsu, yaitu Benyamin. Kita lihat, saudara. Tetapi baru saja, ya, dikatakan ayat yang ketiga. Sekarang ayat yang ketiga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Ayat 4, tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Jadi Yusuf membuat sebuah sandiwara supaya dituduh bahwa Benyamin telah mencuri pialanya. Dan maksudnya apa, saudara? Kita akan lihat ayat yang ke-6. Ketika sampai kepada mereka diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Mereka bilang, ya, kita nggak mungkin mencuri. Kenapa Yusuf menuduh kita ini mencuri, ya? Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-8, ya, bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Ayat 9. Pada siapakah dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Ayat 10, sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain ini akan bebas dari salah.
Ayat yang ke-11, lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Ayat 12, dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Ya, maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Ayat 13, lalu mereka mengoyakkan jubahnya masing-masing, memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Ayat 14, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah, ya, di depannya. Jadi mereka mengoyakkan jubah itu merupakan ekspresi dari kesedihan yang mendalam atau penyesalan. Ini adalah suatu cara yang biasa untuk mengungkapkan duka cita. Jadi kakak-kakaknya Benyamin itu takut kalau Benyamin akan disakiti atau dihukum mati karena kedapatan di dalam karungnya itu ada piala Yusuf. Ayat 14, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Ayat 15, berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Ayat 16, sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Ayat 17, tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Ya, jadi saudara, di situ kita melihat bahwa Yusuf akhirnya berkata kepada mereka, kalian tidak perlu menjadi budak siapa satu aja yang kedapatan mencuri piala itu, kata Yusuf. Kamu yang lain pulang kepada ayahmu. Ayat yang ke-18 kita lanjutkan di mana Yehuda membela Benyamin, di sana judulnya. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Ayat 19, tuanku telah bertanya kepada hamba-hambamunya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, padahal ini Yusuf, saudara. Mereka bilang kakaknya telah mati, Benyamin maksudnya adiknya, dan Yusuf sudah mati. Jadi hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, dan sebab itu ayah sangat mengasihi dia. Dulu juga Yusuf menjadi orang yang sangat dikasihi oleh bapaknya sehingga mereka iri. Sekarang Benyamin. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah kami ini akan mati. Karena ayahnya sudah bilang kalau dia mati, saya juga akan mati. Ayat 23, kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, maka tidak boleh melihat mukaku lagi. 24, setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Karena permintaan Yusuf bahwa Benyamin harus diajak. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama dengan kami. 27, kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. 29, jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati karena nasib celaka. Jadi Yehuda menceritakan bagaimana ayahnya Yusuf, Yakub itu tidak rela sebenarnya melepaskan Benyamin karena kakaknya Yusuf sudah mati, mereka bilang.
Maka sekarang apabila aku datang, ayat 30, kepada hambamu ayahku dan tidak bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini juga yang menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dalam dunia orang mati karena duka cita. Ayat 32, tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku, kata Yehuda, ya, dia yang sudah berkata kepada ayahnya, aku bersumpah pasti Benyamin akan pulang dengan selamat. Ingat ya, Yehuda mengambil sebuah tanggung jawab menjadi penjamin atas keselamatan Benyamin. Dia bilang ayat 32, tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. 33, oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. 34, ya, sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Jadi kita melihat di sini saudara, ketika Yehuda yang masih lebih muda, dia tidak menunjukkan kepedulian kepada adiknya Yusuf atau ayahnya Yakub. Mula-mula dialah yang meyakinkan saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf sebagai budak. Ya, kita lihat waktu masih muda, dia nggak peduli pada Yusuf dan juga pada ayahnya. Dialah yang dulu menyuruh agar Yusuf dijual sebagai budak. Ya, kemudian dia ikut dengan saudara-saudaranya dalam menipu ayahnya mengenai Yusuf sudah mati. Tetapi alangkah besar perubahan yang telah terjadi pada diri Yehuda, saudara. Ya, dia pernah melakukan kesalahan dulu dengan dia pikir sudah menipu ayahnya bahwa Yusuf mati. Ya, sekarang dia sudah berubah, orang yang telah menjual adik kesayangan ayahnya ke dalam perbudakan, sekarang dia menawarkan diri untuk menjadi budak demi menyelamatkan adiknya yaitu Benyamin. Kita lihat di sini ada perubahan pertobatan, ya. Orang itu harus diberi kesempatan, tidak selamanya dia jahat terus, saudara, ya, asal dia mau berubah. Ya, sekarang dia yang pasang badan, dia bilang akulah yang akan menggantikan Benyamin menjadi budak, ya, supaya dia pergi karena kasihan nanti ayahku mati kalau Benyamin itu tidak pulang. Dia menawarkan diri, dia pasang badan, berkorban bagi adiknya, saudara. Dia begitu peduli terhadap ayahnya dan juga adik lelakinya sehingga ia bersedia mati menggantikan mereka. Ketika ya kita ini saudara ya mau berubah, sejahat apapun orang, ketika kita mau berubah, kita mau melepaskan ya keinginan diri untuk orang lain, disitulah kita baru belajar bahwa ya kita sedang melakukan kasih yang Tuhan ajarkan. Mari kita terus ingat bahwa Allah ya dapat membuat perubahan total dalam kehidupan dan kepribadian seseorang asal orang itu membuka hati, membuka diri ya untuk dijamah oleh Tuhan, seperti kesaksian yang sudah kita dengar tadi. Egois, sombong, ya mementingkan diri sendiri, pembohong, munafik, ya bisa berubah. Ya sekarang berdoa, puasa terus, minta diubahkan dan mengejar perkenanan Tuhan. Saudara, kita mengambil hikmah malam ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil orang untuk berubah, ya, dan itu semualah yang akan mengubah nasib mereka juga. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Kita akan sambung besok, saudara, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu malam ini. Kami belajar banyak hal, bahwa indah apa yang Tuhan kerjakan. Tidak selamanya orang yang jahat itu terus jahat. Ketika dia membuka hati untuk berubah, maka Tuhan akan mengubah. Seseorang yang dulu bahkan pernah ingin menuntut kematian Yusuf, sekarang dia rela mati untuk membela adik dan ayahnya. Demikian juga kami Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup mengubahkan kami. Mungkin ada banyak kesalahan yang dulu pernah kami buat, tapi ketika kami mau berubah, maka Tuhan menerima kami. Engkau mengampuni kami Bapa, Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengubah hidup kami yang buruk dapat menjadi baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ada kerinduan dalam hati kami untuk terus berubah, mengejar perkenanan Tuhan, supaya hidup kami boleh terus ada berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan. Bapa, malam ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang terus setia mengikuti mesbah doa, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, semuanya boleh dilawat, dijamah oleh Tuhan, agar kami juga boleh mengalami Tuhan kemenangan demi kemenangan. Berkati suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri, anak-anak takut akan Tuhan, agar kami Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan mau dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Masa depan kami, anak-anak kami, jodoh mereka, semuanya Tuhan yang pegang kendali. Biarlah Engkau melakukan seperti kehendak-Mu Tuhan, dan tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal atas anak-anak kami. Kami berdoa memberkati keluarga besar kami Tuhan. Kalau ada yang belum mengenal Engkau Tuhan, jamah dan lawat. Biarlah hujan pertobatan boleh terjadi, tercurah dalam hidup kami. Berkati Bapa setiap mereka yang hari-hari ini juga sedang terbaring sakit, mungkin untuk keluarga kami atau siapapun yang ada di luar sana. Mari saudara, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya ada kesembuhan terjadi. Tuhan jamah dan lawat. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kesehatan tubuh kami. Kalau itu juga karena dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap mereka juga yang hari-hari ini sedang ada dalam persoalan tekanan hidup yang berat. Kami berdoa biar kesembuhan terjadi atas jiwa kami, sehingga ada ucapan syukur, ada sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, setiap mereka yang terlilit dengan hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami berdoa Bapa juga bagi setiap mereka Tuhan yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, kami tolak dalam nama Yesus ada kelepasan. Yang terikat dengan roh-roh Tuhan, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, narkoba, obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami dibebaskan. Yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami buang semua itu dalam nama Yesus. Bebaskan jiwa kami agar ada sukacita dan damai sejahtera. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, berikan keturunan ilahi. Bahkan kami berdoa setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera Kristus turun buat bangsa kami. Diberkati Indonesia, tanahnya, lautnya, udaranya, airnya, diberkati penduduknya. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pertanian, perkebunan, pertambangannya, diberkati oleh Tuhan sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan pegang kendali. Kami berdoa Tuhan yang menentukan terus pemimpin yang benar atas bangsa ini Bapa. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang mempersiapkan bangsa kami untuk masuk dalam perkenanan Tuhan. Berdoa juga bagi semua bangsa-bangsa di semua negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan pegang kendali, hujan pertobatan tercurah. Biarlah Tuhan bangsa-bangsa datang untuk meninggikan nama-Mu. Berkati setiap mereka yang terus setia berdoa di mesbah doa. Biarlah hujan pertobatan, pemulihan boleh tercurah. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Mari kita buka hati dan tangan kita, saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.